Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang dalam banget nih. 3 kunci spiritual buat nemuin sukses yang sejati. Sukses yang nggak cuma soal materi, tapi juga bikin hati tenang. Ini bisa mengubah cara kita mandang karir, ambisi, dan bahkan hidup kita sendiri. Pernah nggak sih kalian ngerasain kayak gini? Udah sibuk banget ngejar target, naikin karir, tapi pas malam, pas lagi sendiri, kok rasanya ada yang kosong ya? Ada perasaan hampa yang susah dijelasin. Kayak makin kencang kita lari, kok malah makin jauh dari rasa damai. Dan ini tuh beneran loh, bukan cuma perasaan kalian aja. Kita emang hidup di tengah gempuran target kerja yang gak ada habisnya, tuntutan gaya hidup, butuh di-likes di media sosial, dan tentu aja, tekanan gengsi. Aduh bikin capek kan? Tapi gimana kalau ternyata ada blueprint sukses yang beda? Sebuah jalan yang nggak cuma bikin kita puas secara finansial, tapi juga bikin jiwa kita adem. Nah, ajaran-ajaran spiritual dari dulu tuh sebenarnya nawarin jalur alternatif yang luar biasa kuat buat ngejalanin hidup dan karir yang benar-benar memuaskan. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kunci yang pertama, ikhlas. Anggap aja ini kayak GPS buat hati kita. Dia yang nentuin arah dari semua yang kita lakuin. Ini semua soal kenapa dibalik setiap tindakan kita. Jadi, ikhlas itu apa sih sebenarnya? Simpelnya gini, ini soal meluruskan niat kita. Memastikan setiap hal yang kita kerjain, dari bikin presentasi sampai ngetik kode, niatnya murni karena Tuhan. Coba dibayangin, ini tuh kayak quality control spiritual buat kerjaan kita. Soalnya, tanpa niat yang benar, sebagus apapun hasilnya, nilainya bisa jadi 0 di matanya. Nah, di slide ini ada rumusnya nih, biar sebuah perbuatan itu bener-bener bernilai. Ada 2 pilar yang nggak bisa dipisahin. Pertama, niatnya harus bersih. Kenapa kamu ngelakuin itu? Murni karena Tuhan. Kedua, caranya harus benar. Gimana kamu ngelakuinnya? Harus sesuai tuntunan. Jadi butuh dua-duanya. Dan ini bukan sekedar kata-kata motivasi loh, tapi beneran perintah utama. Ayat ini nagesin banget kalau ketulusan atau ikhlas itu adalah fondasi dari segalanya. Ini ciri utama dari jalan yang lurus. Oke, lanjut ya ke kunci kedua. Nah, yang ini nih benar-benar bisa mengubah cara kita mikir secara drastis. Namanya zuhud. Sebuah konsep yang bisa ngebebasin kita dari rasa cemas dan gelisah di dunia modern ini. Sering banget loh orang salah paham soal zuhud. Dikira harus jadi miskin, harus ninggalin dunia, hidup sederhana banget. Padahal bukan itu intinya. Zuhud itu soal kebebasan mental. Soal melepaskan ikatan hati kita dari hal-hal duniawi, jadi kita nggak diperbudak sama materi. Nah, slide ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Ada zuhud yang pasif, yang salah kaprah, itu, terus ada zuhud produktif. Nah, ini tujuan kita. Kita yang ambisius tetap ngejar sukses, tapi kita lihat kesuksesan itu sebagai alat buat berbuat baik, bukan tujuan akhir. Hasilnya, kita bisa kerja proaktif, tapi tanpa stres. Keren kan? Ada satu kalimat keren banget yang bisa ngerangkum zuhud produktif. Genggamlah dunia di tanganmu, tapi jangan pernah biarkan ia masuk ke dalam hatimu. Artinya, kamu yang ngendaliin dunia, bukan sebaliknya. Dan sekarang, kita masuk ke kunci pamungkas, kunci nomor 3. Yang ini fungsinya kayak amplifier spiritual buat semua hal baik di hidup kita. Apa itu? Syukur. Syukur itu bukan cuma soal ngucapin terima kasih ya. Ini tuh sebuah sistem yang aktif dan dinamis. Sebuah praktek yang melibatkan keyakinan di dalam hati, pujian yang keluar dari lisan, dan yang paling penting, bukti lewat tindakan nyata. Biar lebih kebayang, kita lihat deh gimana cara prakteknya. Ada 3 dimensi nih. Pertama, syukur di hati. Artinya, kita sadar sepenuhnya semua nikmat itu dari Tuhan. Kedua, syukur dengan lisan. Ya kita ucapkan Alhamdulillah. Dan ketiga, yang paling powerful, syukur dengan perbuatan. Kita pakai nikmat itu, skill kita, gaji kita, buat kebaikan. Ini yang bikin syukur jadi nyata. Oke, sekarang aku mau ngetes kalian dikit. Coba tebak. Dalam matematika biasa, kita semua tahu jawabannya. Tapi dalam matematika spiritual, hitungannya beda loh. Berapakah 1 dikurangi 1? Jawabannya 11. Kaget kan? Hehehe. Ini filosofi rezeki yang luar biasa. Saat kita memberi atau berbagi, mengurangi 1 dari yang kita punya, kita tuh nggak beneran kehilangan. Justru Tuhan janji bakal melipat gandakannya. Jadi pada hakikatnya, memberi itu adalah menerima dalam bentuk yang jauh lebih besar. Dan ini bukan cuma kiasan atau kata-kata manis ya.
Ini adalah janji langsung dari Tuhan. Ayat ini secara gamblang bilang kalau kita bersyukur, nikmatnya pasti akan ditambah. Ini tuh investasi terbaik yang bisa kita lakuin dengan jaminan langsung dari Sang Pencipta. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara ketiga kunci ini nyambung satu sama lain? Mereka ini nggak berdiri sendiri-sendiri loh. Justru, mereka membentuk sebuah siklus keberkahan yang saling menguatkan di dalam hidup kita. Coba deh lihat tabel ini. Ini rangkuman keren banget. Ikhlas itu buat meluruskan kenapanya kita. Jadi kita nggak lagi butuh validasi dari orang lain. Zuhud itu buat membebaskan pikiran kita dari cemas soal duit. Dan syukur itu buat melipat gandakan apa yang kita punya. Jadi kita nggak ngeluh terus. Ini paket lengkap buat ketangguhan mental kita. Dan inilah alurnya. Siklusnya tuh gini. Pertama, kita mulai semua kerjaan dengan ikhlas, niat yang lurus. Kedua, kita kerjain dengan mindset zuhud, fokus sama prosesnya, nggak cemas soal hasil. Ketiga, apapun hasilnya, kita terima dengan syukur, dan kita pakai buat kebaikan. Nah, ujungnya, sesuai janjinya, nikmat itu dilipat gandakan. Dan siklus ini muter terus, menciptakan momentum keberkahan yang luar biasa di hidup kita. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita semua renungin bareng-bareng adalah, gimana caranya kita mulai mengubah kerja keras kita jadi ibadah? Gimana caranya setiap email yang kita kirim, setiap baris kode yang kita tulis, setiap proyek yang kita kerjakan bisa jadi lebih dari sekedar pekerjaan? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.